Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita sehat-sehat walafiat semua dan semoga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baik, mata pelajaran kali ini tentang produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 SMK pada semester ganjil dengan pokok materi konsep produksi massal yang dibawakan oleh saya Muhammad Irfan SPD. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu memahami konsep produksi massal, yang kedua memahami ciri-ciri produksi massal, dan yang ketiga menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Baik, kita lanjut ke materi. Silahkan simak dulu video berikut ini. Ya, jadi ini adalah video tentang produk alat-alat elektronik yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya, ya ini diproduksi secara massal atau secara banyak ya. Ya, jadi seperti ini. Saya percepat saja videonya. Jadi massal ya, jadi banyak orang yang ini contoh amplifier atau speaker ya yang biasa kita gunakan, kemudian dilakukan testing ya. Kemudian ini contohnya pembuatan televisi ya, televisi salah satu produk televisi ya, ini semakin dirakit ya, ini sudah menggunakan teknologi LED ya yang berbasis LED ya. Ini dirakit ya, kemudian dilakukan testing yang diuji coba seperti itu. Kemudian ini proses pembuatan kipas angin ya, ini untuk bagian depannya ya ini ditekuk, ini menggunakan alat-alat mesin yang sudah canggih tentunya. Dibuat juga untuk ya dinamonya ya, ke motor listriknya yang dirakit juga. Kemudian dilakukan pengujian, ini bagian yang putar, punya kejekan kelistrikannya, putarannya semua diuji ya sebelum diluncurkan di pasaran ya. Kemudian saya percepat saja videonya. Ini proses pembuatan headset yang biasa kita pakai. Cukup semuanya kayak industri rumahan saja yang dikerjakan ya. Nah, ini pembuatan lampu LED ya, kita lihat ya, rangkaian elektronik di dalamnya ya. Dites kalau sudah oke ya, lampunya gitu, tes kalau sudah tinggal dipasangkan ya, tinggal di bagian kalau sudah tinggal ditutup. Mesin dulu untuk nutup rangkaiannya supaya rapat ya. Yang sudah tinggal dikasih
penutupnya. Tinggal ditutup. Sudah. Tadi sudah diuji coba nyalanya. Sudah. Tinggal di mereka packing. Ya, ini proses perakitan amplifier. Oke, baik, kita lanjut. Kita bahas dulu tentang konsep produksi massal. Jadi terdiri atas dua definisi. Yang pertama adalah produksi dan massal. Jadi produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Ya, seperti kita tadi lihat, ada banyak pekerja, kemudian mesin-mesin yang digunakan juga banyak, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak, menambah nilai atau benda yang akan diproduksi. Jadi kalau secara definisi, produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi itu terus berulang. Jadi dibuat satu produk yang dibuat secara berulang-ulang, kemudian sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan standar yang ditentukan dalam jumlah yang banyak atau jumlah yang besar. Itulah produksi massal. Selanjutnya, ciri-ciri produksi massal. Yang pertama adalah produk itu dihasilkan dalam jumlah yang besar. Kemudian biaya per unitnya lebih rendah karena bahan bakunya banyak dan bisa banyak dihasilkan. Kemudian bertujuan untuk menguasai pasar, ya tentunya kalau banyak barangnya tentunya ingin menguasai konsumen ya yang banyak. Jadi diproduksi secara besar-besaran. Kemudian dijual di pasar bebas, ya ini juga karena tentunya seperti kayak tadi ada alat-alat elektronik, ya itu kan dijual secara bebas, tapi tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Kemudian hampir tidak ada variasi produk ya, jadi begitu toh saja ya. Jadi itu secara massal tidak ada variasinya. Tapi sekarang lebih banyak variasi, tapi dibatasi jumlah sekian saja yang kita produksi, kemudian buat lagi merek baru dan sebagainya. Oke, kemudian harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Ya, jadi ada stok, ada sekian yang diproduksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Misalnya sekian yang dipesan, kalau kurang harus ada stoknya lagi. Ya, itulah ciri-ciri dari produksi massal. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Yang pertama, kelebihannya hemat biaya. Ya. Yang kedua, efisiensi waktu karena bisa menghemat waktu. Kemudian pekerjaannya lebih cepat, banyak ya. Kemudian tingkat keakuratan yang tinggi. Ya tentunya kalau mau produksi massal yang banyak, ya tentunya harus akurat ya. Di semuanya harus melalui proses, bukan sekedar membuatnya saja, tapi harus diperiksa tadi ya. Kemudian tingkat produksi cepat. Ya, jadi bekerjanya secara cepat, tidak boleh ada yang lambat-lambat seperti itu. Kemudian kekurangan dari produksi massal ini, kegiatan produksi sangat kaku. Ya, pokoknya harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh adalah yang buat yang lain-lain. Pokoknya harus sesuai dengan prosedurnya. Kemudian kurang beragamnya variasi produk karena dia hanya berfokus satu produk saja. Gitu, seperti itu. Ya, kemudian biaya mesin mahal, ya ini tentunya harus mesin atau alat-alat produksi yang tentunya butuh biaya yang besar. Ya, itulah kekurangannya. Kemudian tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Ya, tidak ada jaminan karena tentunya bukan hanya kita yang menjual, tapi banyak ya produk-produk seperti handphone, televisi dan sebagainya itu pasti banyak. Mereka membuatnya juga. Persaingan pasar ya tentunya pintar-pintarnya perusahaan itu
untuk mempromosikan barangnya supaya bisa laku di pasaran dan tentunya harus punya keunggulan seperti itu. Oke, sumbernya kami ambil dari model produk kreatif dan kewirausahaan SMK kelas 12. Oke, kemudian dari YouTube kita copy yang tadi video tadi itu, ini sumbernya bisa dilihat di deskripsinya ya seperti apa. Oke, terima kasih apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.